Shalom semuanya, semangat pagi. Kita buka sekarang 1 Petrus 4. 1 Petrus 4. Kita langsung baca saja di ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah bersiaplah dihakimi. Bersiaplah dihakimi. Atau sudah siapkah dihakimi? Sudah siapkah dihakimi? Sekali lagi, sudah siapkah kita dihakimi? Tambah kita juga boleh. Sudah siapkah kita dihakimi? Bapak Ibu Saudara, penghakiman itu ada di rumah Allah yang pertama. Yang pertama kali penghakiman ada di rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus siap dihakimi, kita harus siap diuji, kita harus siap dites. Ini gak main-main Bapak Ibu Saudara. Penghakiman pertama di rumah Allah. Maka itu Bapak Ibu Saudara, mari bergabung dengan saya. Orang-orang merindukan pertobatan gereja, ayo bergabung sama saya. Supaya para pemimpin gereja tahu ada kelompok yang berani membongkar gereja. Supaya gereja itu layak. Supaya gereja itu benar. Nanti di seminar akan saya tunjukkan, saudara. Tentang kesaksian hidup saya, mengapa saya dipilih Tuhan Yesus datang kepada saya, nanti saya akan tunjukkan. Terima kasih buat teman-teman imam-imam khususnya dari Bandung yang mau mendampingi saya. Mungkin yang juga dari Bogor atau di mana saya tidak tahu, tapi saya bersyukur tim Jakarta yang tidak bekerja ya. Kalau bekerja memang tidak bisa. Saya terima kasih karena saudara bisa mendampingi saya. Saya bersyukur ketika saya di Jakarta saya punya tim yang setia yang mau bersama-sama saya untuk membongkar segala kepalsuan gereja. Dan nanti saya akan buka semua. Karena seminar yang akan saya lakukan ini bukan sekedar hanya KKR, bukan saudara. Tapi ini seminar yang membawa saudara menjadi dewasa. Yang ikut harus siap benar-benar ditempa saudara. Karena saya tidak main-main. Saya tidak mau euforia. Saya tidak mau hanya mendoakan orang rebah buat apa saudara. Tapi mereka harus mengerti kebenaran. Dan saya kupas selama 5 sesi. 5 sesi atau 6 saudara. Saya akan kupas perlahan-lahan. Termasuk supaya mereka mengerti manusia baru itu apa. Dan semua itu sudah terjadi dalam hidup saya. Sehingga saya bisa menyaksikan hidup saya, kesaksian saya, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dan keteladanan dalam hidup saya. Jadi seminar yang saya buat ini bukan teori saudara. Saya sudah lakukan. Dan ini seminar
pengajaran yang paling akhir. Tidak ada lagi pengajaran lebih tinggi. Kalau saudara sudah ngerti ini, saudara mendengar khotbah apapun, buku apapun ya, saudara akan bisa melihat dengan sisi yang berbeda. Saudara akan bisa mudah mengerti semuanya. Dan itu benar adanya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh naif. Kita tidak boleh menganggap segala sesuatunya itu biasa-biasa, ringan-ringan, hidup kita ringan. Sudah siapkah saudara dihakimi? Siapa yang akan menghakimi nanti? Tuhan Yesus. Memang saya percaya saudara, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Harusnya kita kan tidak melewati penghakiman. Tetapi bagi saudara yang gak benar akan dihakimi semua. Di surat Wahyu 11 sudah dikatakan apa yang diukur saudara. Yang diukur itu adalah rumah Tuhan diukur. Gereja Tuhan itu diukur. Ibadahnya diukur. Penyembahannya diukur. Ketekunannya diukur. Kekudusannya diukur. Semua diukur. Siapa yang berani berkata, orang Kristen hidup tidak kudus, mereka bisa masuk surga. Siapa yang berani berkata seperti itu? Orang Kristen hidup berzina, hidup merampok, hidup korupsi, hidup menipu, hidup dalam kebohongan. Siapa berani berkata dia diterima oleh Tuhan Yesus? Siapa yang berani berkata? Itu penyesat semua saudara. Kalau kita tidak siap dihakimi saudara, maka kita adalah orang-orang yang binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Petrus mengajarkan supaya kita siap menderita. Jadi kekristenan itu ngomong penderitaan. Di tengah-tengah kesukaan kita, di tengah-tengah kebahagiaan kita, di tengah-tengah kesuksesan kita sebagai pengusaha atau apapun, di tengah kegagalan kita juga, di tengah-tengah kegemerlapan yang kita sudah terima ini, tetap di dalamnya ada penderitaan. Karena itu harus dijaga. Menderitalah karena Kristus. Salah satunya saudara berjuang untuk doa pagi, berjuang untuk ibadah rajin, berjuang untuk meninggalkan pekerjaan untuk ibadah pelayanan. Itu menderita. Jangan sampai penderitaan itu hilang dalam hidupmu. Kalau penderitaan karena Kristus hilang saudara, maka engkau akan dihakimi dan saudara tidak akan siap dihakimi. Kalau orang benar saja hampir tidak diselamatkan, bagaimana orang-orang di luar sana? Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan sekedar ngomong masuk surga. Bagaimana masuk surga saudara? Orang menggembar-gemborkan, percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu selamat. Loh, percaya itu siap dihakimi loh saudara. Percaya itu siap dihakimi. Sebagai contoh, kalau saudara ini memiliki emas 24 karat, emas 1 kilo. Anda punya emas 1 kilo, siap diuji enggak? Kalau saudara tahu emasmu ini tulen, asli, ya siap diuji dong. Lah kalau emasmu palsu, Anda berani diuji? Nekat saudara. Anda mau menjual emas 1 kilo. Emas saudara palsu. Emas palsu itu pasti takut diuji. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saudara tidak siap diuji? Kenapa selalu orang Kristen berkata kalau saya dengar jemaat-jemaat Tuhan, kalau Tuhan datang kamu siap nggak? Oh nggak siap Pak, belum siap. Kamu jangan ngomong seenaknya ya. Jangan anggap kamu itu guyonan ya. Jangan anggap ini bergurau ya. Pertanyaan saya, kamu siap gak kalau Tuhan Yesus datang? Kamu ngomong gak siap, jangan main-main ya. Maka itu Bapak Ibu bersyukurlah. Kalau saudara menjadi orang yang saya gembalakan, bersyukurlah. Sebab saya memaksa penderitaan ada dalam hidupmu. Minimal engkau wajib hadir. Makanya kenapa saya sudah minta jemaat yang ada di Malang. Anda harus izin saya kalau tidak hadir. Di semua kegiatan yang saya buat. Orang yang tidak WA sama saya, jangan pernah WA. Kalau ada sesuatu dalam hidupmu, entah engkau mati, entah engkau sakit, entah engkau mau menikah, jangan pernah WA saya. Saya hanya melayani orang yang sopan, yang etika.
Sengaja saya buat saudara menderita, saudara. Saya memaksa jemaat di Malang untuk aktif. Hari Kamis nanti saya putarkan, saudara ya. Ada satu negara di Cina, negara ini sungguh luar biasa. Nanti saya putarkan, negara ini bukan mencari kesuksesan tapi kebahagiaan. Bahkan ada menteri kebahagiaannya. Saudara dengarkan nanti ya. Hari Kamis setelah saya pulang dari Depok, saya mendarat, istirahat, langsung saya pimpin Kamisela. Saya mimpin menyembah nanti. Bersama-sama imam di Kota Malang dan saudara yang mengikuti live streaming. Ingat, NCCI membuat saudara menderita karena Kristus. Walaupun saudara bisa menderita karena dihina, difitnah. Dan Rasul Petrus mengatakan kalau kamu menderita karena kebenaran, roh kemuliaan ada padamu. Orang yang sering menderita karena Kristus, dia siap dihakimi. Bagaimana saya membuat saudara menderita? Saya minta saudara setiap acara hadir. Kalau tidak bisa izin saya. Dan saya bisa pertimbangkan kenapa Anda tidak hadir. Maka itu kalau saudara tidak mau menderita, maka Anda akan dihakimi. Hanya orang yang siap menderita. Dan itu harus dipaksa, saudara. Kalau saudara tidak saya paksa menderita, maka engkau tidak akan menderita. Itulah peran gembala. Dan gembala yang baik adalah gembala yang membuat jemaatnya menderita karena Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau saya lepas domba-domba, kayak lepas jemaatnya, terserah kamu mau datang atau tidak, tanpa saya marah, maka saya gembala yang jahat. Oleh karena itu bersyukurlah saudara yang tergabung bersama kegembalaan saya, baik dalam kota maupun luar kota. Ingat saudara, penghakiman pertama itu di rumah Allah. Sesuai dengan yang surat Petrus. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Jadi penghakiman sudah dimulai loh saudara. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Maka itu saudara, saya kalau maisong, saya kalau datang ke kematian orang Kristen, saya itu tidak berani ngomong apa-apa. Saya cuma tersenyum. Karena saya harus melihat orang yang mati ini menderita tidak karena Kristus. Ke gereja tidak pernah, ngurusi kerja terus mati. Sedih hati saya saudara. Saya selalu berkata mudah-mudahan selamat. Kalau mudah-mudahan kan sama dengan agama lain. Lah iya tahu betul. Lah yang orang yang mati ini juga seperti agama lain kok. Kalau mereka pengikut Kristus, oh enggak begitu. Jadi saudara, ada banyak sesungguhnya kebohongan-kebohongan yang diciptakan orang Kristen untuk menghibur hatinya. Mereka tidak berani terus terang. Mereka hanya mengagungkan simbol salib. Mereka hanya berkedok dalam pelayanan, berkedok dalam salib, berkedok dalam nama Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak percaya kepada mereka. Firman-Nya ada kok. Banyak orang yang percaya kepadanya, tapi Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepadanya. Jadi itu kan bohong saudara. Makanya kita ini nggak bisa bohong. Mari kita ingatkan saudara kita pagi hari ini, khususnya para imam-imam, menderita karena Kristus. Udahlah, nggak perlu saudara dianiaya, nggak perlu saudara harus pergi ke Afrika, nggak perlu. Menderitalah ketika pengajaran wajib datang. Anda menderita loh, saya wajibkan. Anda punya janjian nih, Anda harus mempertimbangkan. Makanya saya mengultimatum benar jemaat. Itu bukan berarti saudara ketika pengajaran tidak bisa kemana-mana. Boleh, asal engkau tahu itu benar-benar emergensi dan itu engkau lakukan dengan kesadaran penuh. Dan engkau tidak memiliki waktu lagi karena sangat penting dan kepepet, oke. Tapi kalau Anda pengajaran tidak ada acara apa-apa, engkau ngafe, ke mall, jalan-jalan, Anda tidak siap dihakimi. Juga doa malam, hari Kamis.
Saudara, itu penderitaan. Karena firman Tuhan berkata, semua orang yang ibadah itu pasti menderita. Karena zaman dulu orang ibadah itu dibunuh. Zaman sekarang tidak dibunuh. Tapi saudara melalaikan semuanya sehingga saudara yang dibunuh oleh kekekalan. Oleh kematian kedua yaitu neraka. Makanya saya akan menantang nih saudara. Ayo semua pemimpin gereja. Siapa berani berkata orang Kristen tidak ke gereja masuk surga? Siapa yang berani berkata orang Kristen tidak ke gereja masuk surga? Tolong sebutkan siapa pendeta yang berani berkata itu. Supaya gereja Tuhan tahu bahwa bobroknya gereja bagaimana. Bobroknya pemimpin bagaimana. Bapak Ibu Saudara, ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Kalau orang benar aja sampai tidak diselamatkan, hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya? Loh, kalau saya, ini saudara lihat saya tuh. Saya ini hampir tidak selamat, saudara. Hampir-hampir. Bagaimana dengan saudara? Apakah Anda siap dihakimi? Orang yang siap dihakimi sekali lagi karena hidupnya sudah benar. Bagaimana ciri hidup benar, Pak? Ada penderitaan Kristus di dalam dirimu. Makanya Rasul Petrus mengajarkan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Siksaan apa? Anda dipukuli karena Kristus? Tidak. Anda itu dipukuli oleh pekerjaanmu, Anda itu dipukuli oleh hobimu, Anda dipukuli oleh hawa nafsumu sendiri, Anda dipukuli oleh keserakahanmu sendiri, oleh ketamakanmu sendiri, Anda dipukuli saudara. Bukan dipukuli oleh orang-orang di luar sana yang antikris. Tapi kamu dipukuli oleh kesenanganmu sehingga kamu harus menderita. 2024 tahun terobosan akan terjadi bagi orang yang rajin ibadah, rajin persekutuan, rajin semuanya di tengah penderitaan, siksaan nyala api sebagai ujian. Mari kita belajar berotoritas kepada dunia ini. Mari kita belajar berdiri di atas dasar iman yang suci, iman yang teguh. Jangan sampai kita terombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau gereja tidak membuat jemaat menderita, saudara, gereja ini palsu, saya katakan. Gereja yang membuat jemaat happy-happy itu gereja yang membawa orang ke neraka, saudara. Mungkin perkataan saya ini dianggap sesat, mungkin perkataan saya ini dianggap nyeleneh. Tapi saya berkata demi nama Tuhan Yesus, saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Karena setan sudah masuk gereja, setan sudah masuk pengajaran. Tidak ada setan itu mengajarkan seperti yang saya katakan. Tidak mungkin setan itu mempromosikan sesuatu yang jelek, tidak mungkin saudara. Pengajaran setan itu pasti pengajaran promosi yang enak supaya saudara binasa, supaya saudara tidak mengambil penderitaan Kristus. Di mana penderitaan Kristus hari ini? Di ibadah saudara. Sebab akhir zaman semua orang sudah tidak menghormati agama lagi, khususnya orang Kristen sudah tidak menghormati ibadah. Puji Tuhan kalau ada gereja-gereja di kota besar yang membangun ibadahnya begitu banyak. Karena banyak gereja-gereja, karena gedung yang besar, mereka tidak mungkin membangunnya dengan sungguh-sungguh. Jemaat bisa terus menerus. Saudara, gereja-gereja yang promosinya enak pasti rame. Makanya gereja yang saya pimpin itu nggak mungkin rame saudara. Karena setiap minggu orang mendengar hal-hal yang pahit. Jadi kalau orang makan saudara, saya ajak makan pare tiap minggu, pare terus, bahkan tiap hari pare terus.
minumnya jamu pahit terus, saudara. Yang ada di NCCI itu pahit semua. Makanya orang yang tidak tahan kepahitan. Jadi kepahitan itu karena terlalu pahit. Orang datang minggu bukan dihibur sama Pak Feby, dimarahi, ditekan. Kenapa saudara saya harus tekan saudara? Supaya engkau menderita. Supaya engkau siap dihakimi. Kalau engkau emas, engkau tidak takut dibakar. Kalau engkau emas murni, engkau tidak takut diuji. Jangan ikut-ikutan saudara, gereja-gereja yang mencari kesenangan. Ada orang datang ke gereja minta dihibur. Dihibur apa? Apanya yang dihibur? Hidupmu hanya untuk bisnis. Hidupmu hanya untuk kesenanganmu. Apanya yang dihibur? Kamu akan dihakimi kok kamu cari hiburan itu bagaimana. Kalau cari hiburan di karaoke sana. Kalau cari hiburan di diskotik sana. Kalau Anda cari hiburan situ. Ke tempat pariwisata itu. Ngelencer terus sana. Jangan ke gereja kalau cari hiburan. Ke gereja itu cari penderitaan karena Kristus. Karena itu kesembuhan bagi tubuhmu. Kesembuhan bagi jiwamu dan rohmu. Katakan amin. God bless you all. Terima kasih ya Bapak buat pagi hari ini. Biarlah kami semua sadar. Tidak main-main. Karena penghakiman sedang berlangsung hari ini. Dan yang pertama dihakimi gereja Tuhan. Hamba bersyukur Bapak, Engkau pakai hambamu untuk bicara keras. Kami bersyukur ya Bapak, gereja yang hamba gembalakan, gereja yang menghasilkan pare, jamu yang pahit, semua yang pahit. Sehingga umatmu menderita karena mereka siap diuji. Ketika penghakiman datang, mereka tampil seperti emas murni. Hamba bersyukur Bapak, Engkau beri karunia hambamu untuk memaitkan hati setiap orang. Terima kasih Bapak. Berdoa bagi gereja-gereja yang penghiburan. Gereja yang hanya menghibur, tetapi mereka tidak mempersiapkan jemaat untuk diuji. Ampuni ya Bapak. Pulihkan gerejamu. Pakai hambamu ini untuk membongkar. Pakai NCC Internasional sebagai bulldozer. Pakai NCC Internasional sebagai penghancur setiap tembok agamawi. Setiap roh agamawi, tirai agamawi yang ada di setiap hati orang Kristen. Khususnya pemimpin Kristen. Supaya gereja tidak menjadi kuburan. Di luar nampak putih bersih, tetapi dalamnya busuk, penuh dengan tulang belulang. Sebab pengajaran sesat, pengajaran yang tidak sehat menguasai gerejamu Bapa, sehingga umatmu lalai semua, termasuk pendeta-pendetanya. Penghakiman datang, semua binasa. Ya Bapa, pulihkan Tuhan. Khusus untuk The Last Day Teaching perdana yang dimulai dari Rumah Doa Depok. Sebentar hambamu akan berangkat ya Bapa. Hamba berangkat dengan otoritas penuh daripadamu. Biarlah semua orang yang ikut, mereka menjadi jubir Tuhan, juru bicara Tuhan untuk gereja, jemaat, supaya mereka sadar dan berubah. Bangkitnya kerajaan imam, bangkitnya pahlawan iman. Mudah-mudahan The Last Day Teaching bisa diterima oleh gereja-gereja. Tetapi khususnya jemaat-jemaat persekutuan doa, gereja-gereja rumah, mereka boleh menerima dan menjadi bagian bersama-sama NCC Internasional untuk membongkar segala kebobrokan gereja. Ya Bapa,
Biarlah di akhir zaman gerejamu tampil bersinar. Terima kasih ya Bapa. Uripashandarapasu. Hamba menyerahkan imammu yang bertugas sampai nanti malam jam 12. Bahkan dini hari mereka tetap semangat, jos, gandos, gaspol. Mereka tetap on fire. Dan mereka emas yang murni, siap diuji, siap menderita. Bapak ibu saudara, buka kedua tanganmu saat ini. Terimalah pengurapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak ibu saudara yang siap menerima berkat Tuhan dan yang sudah diberkati pagi hari ini, bersama saya katakan amin. God bless you all.